Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi rotasi yuk. Tapi sebelum kita lanjut, kalian pernah lihat kincir angin nggak? Atau naik wahana biang lala saat ke wahana bermain? Jadi, pembelajaran kita kali ini sangat erat kaitannya dengan dua hal ini. Karena kita akan belajar perputaran atau rotasi. Saat kita naik biang lala, tentunya kita akan berputar, mengikuti arah biang lala yang berpusat di titik tengah biang lala tersebut. Nah, biang lala ini merupakan salah satu contoh aplikasi rotasi di kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang rotasi, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Namun, untuk saat ini, kita akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi, bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan arah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif. Tapi, jika searah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai negatif. Rotasi dapat dilakukan jika ada titik pusat rotasi X, Y. Namun, jika titik pusat rotasi tidak ditentukan, artinya titik rotasi tersebut adalah titik asal O, 0,0. Sekarang, gimana caranya merotasikan sebuah titik? Misalnya, kita akan merotasikan titik A 3,2 dengan pusat rotasinya yaitu titik O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kita mau tahu hasil rotasinya dengan sudut-sudut istimewa nih. Oke, kita mulai merotasikan titik A dengan sudut rotasi 90 derajat. Kita gambar garis putus-putus dari titik A ke titik pusat. Setelah itu, kita putar sejauh 90 derajat ke arah kiri karena berlawanan arah jarum jam. Kalian bisa menggunakan busur dan jangka ya. Untuk merotasikan ini, busur untuk menghitung besar sudutnya dan jangka untuk memutar titiknya. Nah, setelah kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, didapatlah koordinat titik A aksennya yaitu negatif 2,3. Rotasi yang kedua yaitu dengan sudut sejauh 180 derajat. Sama seperti tadi, kita buat garis dari titik A ke titik asal dulu. Kemudian, kita putar titiknya dengan menggunakan jangka dan busur sejauh 180 derajat ke arah kiri. Dan kita dapatkan titik A aksennya yaitu negatif 3, negatif 2. Kemudian, rotasi sejauh 270 derajat. Dengan cara yang sama, tinggal kita putar titiknya sejauh 270 derajat ke arah kiri. Kita peroleh titik A aksennya yaitu 2, negatif 3. Dan yang terakhir, untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik A akan kembali ke posisi awal, yaitu 3,2. Nah, dari 4 rotasi yang sudah kita lakukan terhadap titik A, maka kita akan memperoleh kesimpulan tentang rotasi dengan pusat 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kesimpulannya, jika ada titik X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka koordinat titik bayangannya menjadi negatif Y, X. Untuk sudut rotasi sebesar 180 derajat, maka koordinat titik bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Yang ketiga, untuk rotasi X, Y dengan sudut sebesar 270 derajat akan diperoleh koordinat titik bayangnya yaitu Y, negatif X. Nah, kalau kesimpulan rotasi yang terakhir ini tentunya paling mudah diingat. Untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka
titik yang dirotasikan akan kembali ke posisi awal, sehingga koordinat titik awal dan bayangannya akan sama. Untuk rotasi dengan sudut 90 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam, koordinat titik bayangnya sama dengan rotasi sudut 270 derajat, tetapi searah jarum jam. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rotasi positif 90 derajat ini untuk menentukan koordinat titik bayangan rotasi negatif 270 derajat. Sekarang, gimana rotasi bangun datar? Sama aja kok dengan rotasi titik. Kita tinggal merotasikan setiap titik sudut dari bangun datar yang akan kita rotasikan. Misal, kita akan merotasikan segitiga ABC ini sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, rotasi 90 derajat searah jarum jam itu sama aja kita merotasikan sejauh 270 derajat dengan berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rotasi positif 270 derajat ini, yaitu koordinat titik bayangnya menjadi Y, negatif X. Mari kita mulai merotasikan. Dimulai dari titik A 1,4, koordinat titik bayangnya menjadi 4, negatif 1. Jika digambarkan pergerakan rotasinya jadi seperti ini. Kemudian titik B 1,8, koordinat titik bayangnya yaitu 8, negatif 1. Gambar rotasi titiknya seperti ini. Selanjutnya titik C 5,8, koordinat titik bayangnya yaitu 8, negatif 5. Dan ini posisi titiknya setelah dirotasikan. Kita hubungkan ketiga titik bayang ini sehingga menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari segitiga ABC yang dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam terhadap titik asal 0,0. Sekarang waktunya berarti soal. Sekarang kita lanjut materi dilatasi yuk. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh lihat pemandangannya. Indah banget kan? Jadi pengen foto dulu deh. Kalau dipikir-pikir, keren banget ya kita yang segede ini bisa masuk ke layar HP yang sekecil itu dalam bentuk foto. Nah, itu semua karena dilatasi. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi atau perkalian dalam transformasi geometri ini adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami pembesaran atau pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi, harus ada faktor skala, yaitu ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun aslinya, dan juga pusat dilatasinya. Hal ini kita bahas pusat dilatasinya titik O atau 0,0. Cara melakukan dilatasi terhadap suatu titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 itu sangatlah mudah. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan absis dan ordinat titik yang akan didilatasi menjadi Kx, Ky. Oke, kita simak penjelasan ini yuk. Misalnya, ada persegi panjang ABCD akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Sekarang, kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Titik A 0,0 kita kalikan dengan 2, hasilnya tetap 0,0 ya. Sehingga titik A aksennya tidak berubah. Titik B 0,2 kita kali dengan 2, hasilnya adalah titik B aksen 0,4. Kemudian titik C 4,2 kita kali dengan 2, hasilnya menjadi C aksen 8,4. Terakhir titik D 4,0, hasil dilatasinya adalah D aksen 8,0. Selanjutnya kita hubungkan keempat titik ini dan jadilah persegi panjang hasil dilatasinya. Gimana? Mudah banget kan materi ini? Dengan begitu, berakhir sudah pembahasan kita tentang transformasi geometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.